zatnya masing-masing. Jadi antara atom A dan atom B, misalkan nih bentuk molekulnya beda, berarti sifat zat keduanya itu akan berbeda. Nah, selanjutnya bentuk molekul ini yang akan kita bahas lebih spesifik adalah bentuk molekul dari senyawa kovalen. Nah, bentuk molekul senyawa kovalen itu ditentukan oleh dua teori, yaitu yang pertama adalah teori domain elektron atau teori VS-EPR, dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Yang pertama, kita akan fokus mengenai teori domain elektron terlebih dahulu. Nah, seperti yang pernah kakak jelaskan tadi, bahwa yang kita akan bahas yang pertama itu adalah tentang teori pasangan elektron kulit valensi atau teori VS-EPR, dan yang kedua adalah teori domain elektron. Nah, kenapa ini dibedakan? Sebenarnya keduanya sama. Jadi, teori pasangan elektron kulit valensi ini merupakan teori untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Nah, sedangkan kalau teori domain elektron yaitu cara menentukan bentuk molekul berdasarkan domain elektron. Kenapa ini dibedakan? Sebenarnya ini tidak dibedakan, tapi dalam faktanya adalah teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VS-EPR. Jadi keduanya ini sama, tetapi yang domain itu merupakan penyempurnaan dari si VS-EPR. Jadi yang akan kita bahas ini sebenarnya intinya adalah satu, yaitu tentang domain elektron. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu domain elektron? Nah, domain elektron merupakan pasangan elektron. Jadi pasangan elektron yang dimaksud di sini ada dua, yaitu pasangan elektron terikat atau PI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Jadi pasangan elektron terikat atau PEI ini, yang terikat yang dimaksud di sini adalah antara atom pusat dengan atom lain, sedangkan pasangan elektron bebas ya pasangan elektron yang letaknya itu bebas dan tidak terikat. Maka dari itu dikatakan bahwa teori domain elektron merupakan teori penyempurnaan dari teori VS-EPR, karena domain atau pasangan elektron pada atom pusat itu akan saling tolak-menolak. Kenapa bisa begitu? Karena kan elektron yang ada pada atom pusat itu sejenis. Maka kalau dia sejenis, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Maka dapat terjadilah bentuk molekul berdasarkan teori VS-EPR yang disebutkan tadi. Baik, sampai sini sudah paham? Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan bentuk molekul berdasarkan jumlah domainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domainnya. Jadi rumusnya adalah AXN EN. Jadi A ini adalah atom pusat, X itu adalah PEI, dan E itu adalah PEB. Untuk M dan N ini maksudnya adalah jumlah PEI dan M berarti jumlah PEB. Nah, sekarang cara mencari PEI itu seperti apa? Jadi untuk X atau PEI itu adalah merupakan jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Jadi nanti untuk PEI sendiri dilihat dari jumlah atom yang diikat oleh atom pusatnya. Sedangkan untuk PEB terdapat rumusnya lagi. Jadi PEB atau E dirumuskan sebagai EV A minus XB per 2. Jadi EVA ini merupakan elektron valensi atom pusat dikurangi dengan X yaitu PEI-nya sendiri dikali B yaitu kebutuhan elektron yang diikat oleh atom pusat. Jadi cara mencari B ini disesuaikan dengan kaidah oktet dan duplet. Jadi bagaimana cara suatu atom untuk mencapai kestabilannya? Misalkan untuk H dengan elektron valensi 1, maka B-nya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena dia butuh 1 elektron lagi agar stabil dan memenuhi kaidah duplet. Terus misalkan O dengan elektron valensi 6. Jadi dia butuh berapa untuk stabil? Butuh 2, maka B-nya sama dengan 2. Dan begitu pula seterusnya. Baik, contoh yang pertama misalkan NH3. NH3 berarti atom pusatnya adalah N. Kenapa N? Karena N sendiri. Ini atom pusat. Berarti yang
Jadi dari AX3E ini kita dapat tahu bahwa PI-nya atau X-nya itu ada 3, sedangkan PEB-nya itu ada 1. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang bentuk dasar molekul. Jadi bentuk dasar molekul itu ada 5, dari domain 2 hingga domain 6. Nah, untuk bentuk dasar molekul ini yang dilihat adalah jumlah PE-nya saja, sehingga jumlah PEB dianggap sama dengan 0. Yang pertama adalah ketika domain sama dengan 2. Jika domainnya sama dengan 2, maka PE-nya sama dengan 2, PEB-nya sama dengan 0, maka rumus bentuk molekulnya adalah AX2. AX2, maka bentuk molekulnya berupa bentuk linier. Contohnya adalah senyawa BeCl2. Yang kedua adalah untuk domain sama dengan 3. Untuk domain sama dengan 3 ini, maka PI-nya sama dengan 3, PEB-nya sama dengan 0. Maka rumus bentuk senyawanya adalah AX3. Sehingga bentuk senyawanya berupa segitiga datar dengan contoh senyawa yaitu BCl3. Yang ketiga adalah domain sama dengan 4. Jika domainnya sama dengan 4, maka PI-nya sama dengan 4 dan PEB-nya sama dengan 0. Maka rumus senyawanya adalah AX4 dengan bentuk molekul tetrahedral dan contoh senyawa CH4. Yang keempat adalah ketika domainnya sama dengan 5. Kalau domainnya sama dengan 5, berarti PEI-nya sama dengan 5, PEB-nya sama dengan 0. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX5 dengan bentuk molekul segitiga piramida dan contoh senyawa yaitu PCl5. Dan yang terakhir adalah ketika domainnya sama dengan 6. Jika domainnya sama dengan 6, berarti PEI-nya sama dengan 6 dan PEB-nya sama dengan 0. Ketika PEI-nya sama dengan 6, berarti rumus senyawanya adalah AX6 dengan bentuk molekul oktahedral. Contohnya adalah senyawa SF6. Baik adik-adik, itulah pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Ingat, yang pertama adalah tentang bentuk molekul, yaitu posisi atom dalam sebuah molekul. Nah, posisinya ini tergantung juga pada teori VSEPR atau teori domain elektron dan teori hibridisasi. Yang kita sedang pelajari hari ini adalah tentang teori VSEPR atau teori domain elektron. Jadi, teori domain elektron itu adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, domain atau pasangan elektron itu dipengaruhi oleh pasangan elektron terikat atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan rumus mencari bentuk molekul yaitu AXN, EN. Dan yang terakhir kita juga belajar tentang bentuk-bentuk dasar molekul. Ingat ya, ada 5 dari domain sama dengan 2 hingga domain sama dengan 6. Baik, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.